Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Adik-adik sekalian yang kami cintai karena Allah, pada pertemuan pertama pesantren Ramadan kita tahun ini, insya Allah materi kita seragam se-Sumatera Barat untuk tingkat SLTA. Dan kita mulai materi pertama dengan kajian Ma'rifatullah. Ma'rifatullah atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi ini adalah bagian dari materi akidah, tauhid, keimanan, dan ini adalah dasar dari agama kita. Adik sekalian, ada 4 poin yang akan kita sampaikan pada materi ini. Pertama adalah pengertian ma'rifatullah. Kemudian yang kedua, urgensi ma'rifatullah. Yang ketiga, cara ma'rifatullah. Kemudian yang keempat adalah buah ma'rifatullah dan tanda-tandanya. Kita masuk poin yang pertama atau bagian yang pertama, yaitu definisi ma'rifatullah. Adik-adik sekalian, secara bahasa ma'rifatullah itu terdiri dari 2 kata. Ma'rifah artinya mengenal, kemudian Allah. Jadi secara bahasa ma'rifatullah berarti mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah, ma'rifatullah itu adik-adik tidak hanya sebatas mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Oh, kita sudah kenal Allah itu Rabb kita, Allah itu ilah kita, Allah itu adalah Ar-Razzaq dan segala macam dengan asma'nya. Tidak hanya sebatas itu adik-adik sekalian. Tetapi ternyata ma'rifatullah itu lebih jauh dari itu. Ada konsekuensi yang timbul atau yang dimunculkan setelah kita mengenalnya. Setidaknya itulah pengertian ma'rifatullah yang diungkapkan oleh ulama besar Ibnu Qayyim dalam bukunya atau kitabnya Al-Fawaid. Beliau mendefinisikan bahwa ma'rifatullah itu adalah pengenalan kita terhadap Allah, kemudian dengan itu muncul atau timbul beberapa sikap. Apa yang muncul dan timbul setelah kita ma'rifatullah menurut Ibnu Qayyim ini? Yang pertama adalah perasaan malu, adik sekalian. Jadi kalau kita sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, semestinya kita malu. Malu kalau kita berbuat maksiat, malu kalau kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan yang Allah pinta. Misalnya kita melakukan ini, melakukan itu, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala tegas melarangnya dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau misalnya kita masih doyan melakukan kemaksiatan, walau kata kita tidak ada yang melihat, hanya kita yang tahu, lalu apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala luput dari memantau kita? Tentu tidak, adik sekalian. Maka orang yang mengenal Allah itu, dia tahu bahwa Allah itu adalah Al-Basir, Maha melihat. Dimanapun kita bersembunyi, maka Allah pasti melihat tindak tanduk kita, perbuatan kita. Maka malulah seseorang itu melakukan sesuatu yang salah ketika dia sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ma'rifatullah itu memunculkan cinta. Adik-adik, tidak asing lagi sebuah istilah pada yang sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi ending dari mengenal Allah itu adalah muncul perasaan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk poin ini kita bahas detail nanti di bagian keempat, buah dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian adanya keterikatan hati, adik-adik. Selalu connect hati ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tanda kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian muncul kerinduan, taubat, kedekatan dengan Allah. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah dalam surat Qaf. Kami, kata Allah, lebih dekat kepada kalian itu dibandingkan dengan urat leher kalian sendiri. Allahu Akbar. Jadi kalau kita sudah mengenal Allah, kita itu merasa dekat, tidak merasa jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita hanya berharap kepadanya. Setidaknya inilah konsekuensi yang ditimbulkan
dari ma'rifatullah menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid. Ini bagian pertama. Kemudian adik-adik, apa urgensinya kita mengenal Allah atau pentingnya kita mengenal Allah? Pentingnya kita mengenal Allah itu setidaknya ada 3. Yang pertama, kita penting mengenalnya karena ternyata zat yang akan kita kenal ini adalah dialah yang mengatur, dialah yang menguasai, dialah yang mengendalikan alam semesta ini termasuk kita. Planet yang jumlahnya tak terhitung itu barangkali, bintang-bintang, galaksi, langit, bumi, hewan, jin, kemudian juga malaikat, sampai juga kepada kita sebagai manusia, semuanya itu di bawah penguasaan, pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akan kita kenal. Oleh karena itu, maka ma'rifatullah itu sesuatu yang sangat penting karena menyangkut dengan zat yang mengendalikan kita. Kemudian yang kedua adik-adik, urgensi ma'rifatullah itu adalah tak terbantahkan ternyata bahwa memang Allah itu benar adanya dan wajib untuk kita kenal. Baik melalui dalil akli atau akal kita, logika kita, pemikiran manusia, maupun melalui dalil nakli atau kitab-kitab sucinya, terutama Al-Quranul Karim. Jadi sekali lagi, kenapa kita mengenal Allah? Karena yang kedua ini, tak terbantahkan Allah itu memang benar adanya. Melalui dalil apapun kita mengkajinya, dalil akli ke, nakli ke, tak terbantahkan memang Allah itu ada dan layak untuk kita kenal. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, apa urgensi dari mengenal Allah itu adalah sekalian memiliki manfaat dan keuntungan yang banyak. Satu di antaranya adalah dengan mengenal Allah itu akan meningkatkan kualitas keimanan kita, keyakinan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik sekalian, pengertian sudah, urgensi sudah, kita masuk yang ketiga, yaitu at-thoriq ila ma'rifatillah. Bagaimana metode mengenal Allah? Metode mengenal Allah ini ada 2. Yang pertama itu adalah melalui ayatul qauliyah. Ayat-ayat yang tertulis dalam Al-Quranul Karim atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qaul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita jujur dan mau mengkaji Al-Quran ini, sebenarnya Allah telah mengenalkan dirinya dalam Al-Quran ini melalui firman-Nya. Sedangkan yang kedua, kita bisa mengenal Allah itu dengan cara melalui ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu artinya adalah alam takambang adik-adik sekalian. Dengan melihat ciptaan Allah sebenarnya, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 2 cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk poin terakhir adik-adik dari materi kita pada hari ini. Apa buah dari mengenal Allah? Ternyata buah dari mengenal Allah itu muncul perasaan cinta kepada Allah. Jadi kalau kita sudah mengenal Allah dengan dekat, maka akan muncul rasa cinta kepada Allah. Apa tandanya kita telah mencintai Allah sehingga kita sudah layak disebut dengan orang yang betul-betul ma'rifatullah? Tandanya atau alamatul hub itu, tanda-tanda cinta itu setidaknya ada 5 adik-adik. Yang pertama adalah kita sering menyebut namanya. Jadi kalau kita mencintai Allah itu seringlah menyebut namanya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam kondisi berdiri, duduk, berbaring, dimanapun, kapanpun kita selalu menyebut dan mengingat Allah. Lisan kita ini selalu zikrullah. Hati kita juga selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adik-adik, tanda kita mencintai Allah itu adalah kita selalu mengaguminya. Yang ketiga, ridho dan ikhlas terhadap segala bentuk keputusannya. Apapun keputusan Allah, takdir Allah untuk kita, ikhlaskah kita menerimanya? Ridho tidak? Kalau iya, alhamdulillah, tandanya kita telah mencintai Allah. Kemudian yang keempat adalah berkorban untuknya. Cinta itu butuh pengorbanan. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Kita berkorban mungkin waktu hari ini, itu karena kita mencintai Allah. Kita berkorban mungkin
berlapar-lapar seharian karena kita melaksanakan ibadah puasa, itu adalah bukti dan wujud cinta kita kepada Allah. Kita mengorbankan tidur kita, lalu kita bangun tengah malam, sebagiannya kita manfaatkan untuk tahajud, qiyamul lail, atau nanti bangun kita untuk sahur. Itu adalah bentuk-bentuk pengorbanan kita kepada Allah dan tanda kita cinta kepadanya. Seperti itu cinta itu adik-adik, butuh pengorbanan. Kita rasa kalau kita belajar tentang pengorbanan, dari Rasul pertama Nabi Adam sampai Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabat para Rasul itu, semuanya ternyata juga berkorban yang luar biasa. Bahkan mereka dahulunya banyak yang mengorbankan nyawa mereka sendiri demi mempertahankan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan terakhir adik-adik sekalian, tanda dari kita mencintai Allah itu adalah kita mentaatinya atau mengikutinya. Apapun suruhan Allah kita kerjakan, apapun larangan Allah kita tinggalkan, dan inilah wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah barangkali adik-adik secara singkat dan sederhana materi ma'rifatullah. Tentu materi ini baru sebatas dasar. Silahkan kita dalami dengan banyak-banyak membaca referensi-referensi atau kajian-kajian di YouTube. Dan ini adalah bagian akidah yang penting untuk kita bahas. Di penutup ini saya ingin sampaikan kepada adik sekalian, mari kita tetap mempertahankan semangat beribadah kita, istiqomah. Kalau perlu, Ramadan tahun ini kita bertekad adalah Ramadan terbaik kita, karena memang kondisi menuntut kita untuk berjuang. Kita tidak bisa lagi sebagian barangkali berjamaah ke masjid, sementara kita barangkali tinggal di rumah dengan hanya beberapa anggota keluarga kita. Itu terkadang memang kondisi ini membuat semangat kita bisa kendur dari beribadah. Maka saran saya kepada adik sekalian, mari tetap kita jaga semangat ibadah kita, istiqomah, tuntaskan baca Al-Quran selama Ramadan ini minimal 1 kali khatam atau one day one juz, tambah hafalan kita minimal 1 surat yang panjang kalau bisa, atau kita mantapkan juz 30 kita, atau apa yang telah diwajibkan oleh sekolah kepada kita. Tetap semangat adik-adik, karena itu semua juga bagian dari kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah buah dari ma'rifatullah juga. Terima kasih, banyak maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.